Pak. Perkenal diri ya. Ya. Saya Salsa Adiza Yasmin dari Jakarta. Iya. Universitas Yarsi. Saya kebetulan prodi ilmu perpustakaan. Di sini saya ingin bertanya-tanya nih tentang sejarah dan gimana sih misalnya sejarah perpustakaannya dan terutama gedungnya gitu, karena gedungnya kan sangat mencolok ya, eye-catching gitu Pak. Itu gedungnya, Bapak mungkin bisa dari gedungnya dulu kali diceritain sedikit. Iya, begini, saya ceritakan berdirinya perpustakaan dulu, sejarah berdirinya perpustakaan. Mula pertama itu perpustakaan ini berdiri pada tahun 1959, tepatnya di Tanjung Pinang. Dulu waktu itu Pekanbaru belum provinsi waktu itu ya. Sumatera Tengah waktu itu pusatnya di Tanjung Pinang. Mungkin Tanjung Pinang itu dulunya berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, seperti itu. Kemudian dengan terbentuknya Provinsi Riau, maka aset yang ada di Tanjung Pinang itu dipindahlah ke Pekanbaru ini. Termasuk salah satunya perpustakaan. Waktu itu kita bergabung dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan. Kemudian kita pernah berkantor di jalan di Penogoro, Simpangnya Gajah Mada. Pada tahun 1989 kita pernah berkantor di Jalan Tamrin Gobah. Kemudian kita pindah di sini. Ini adalah bekas dari gedung DPRD Provinsi Riau. Waktu itu DPRD Provinsi Riau punya gedung baru, maka lahan di sini kosong. Waktu itu diperebutkan oleh Perpustakaan dan Bank Riau. Kemudian karena pemerintah waktu itu gubernurnya Pak Rusli Zainal dan ketua DPR waktu itu Pak Kaidir mensepakati bahwa yang menempati gedung ini adalah perpustakaan, karena perpustakaan itu kan harus letaknya di tengah-tengah, di jantung kota, strategis, sehingga dari arah mana aja pengunjung bisa datang ke sini. Biasanya kalau kita di Tamrin dulu, pengunjung kita pas satu hari itu 100 sampai 200 orang, tapi sejak kita berkantor di sini, kunjungan kita minimal 500, sekarang melebihi 1000 adalah kunjungannya, belum lagi ditambah dengan kunjungan dari daerah-daerah lain seperti itu kan. Ini pembangunannya waktu kita pindah di sini masih belum dibangun ya, masih utuh gedung-gedung DPR yang biasa. Mungkin yang ditinggal mungkin di gedung A itu ada masih sejarahnya tuh yang tak ada dirobohkan. Kalau di gedung tengah ini semua dirobohkan di gedung baru. Wah, itu pembangunannya itu dari 2007 sampai 2008. 2008 itu kami pertama kali membuka layanan ini, kalau saya tak silap tanggal 17 November 2008 hinggalah sampai sekarang ini. Ya. Kemudian nama dari perpustakaan kami ini diberi nama Perpustakaan Suman AS. Banyak yang kontra kok ngapa perusahaan ini dinamakan Perpustakaan Suman AS, karena orang imbel AS di belakang tuh, karena AS itu adalah Hasibuan, satu marga yang ada di Sumatera Utara. Orang mengatakan gitu. Tapi sejarah dari Pak Suman AS ini, orang tuanya sudah merantau di Riau ini sebelum Pak Suman AS itu lahir. Pak Suman AS itu lahir pada tahun 1904 di Batan Tua, Bengkalis. Kemudian Pak Suman AS ini dulu adalah seorang guru. Beliau juga pencetus berdirinya SMA pertama kali di Pekanbaru ini, SMA Sedar. Kemudian pencetus berdirinya universitas pertama kali di Riau ini, Universitas Islam Riau atau UIR. Kemudian Pak Suman AS ini selain dia guru, dia juga adalah budayawan, sastrawan ya, yang menulis beberapa novel waktu itu. Salah satunya novel beliau yang pernah disinetronkan pada awal tahun 90-an itu adalah mencari pencuri anak perawan. Dan itu salah satu, kalau bintangnya yang saya masih ingat itu adalah Pak Gita Wijaya, salah satu bintang film waktu itu ya, yang memerankan salah satu tokoh di sini. Syutingnya banyak terjadi di Bengkalis dan Siak, karena latar belakangnya ceritanya di situ. Karya memang Pak Suman AS ini dia antara angkatan 20 sampai angkatan 45 seperti karya Anwar. Dia tuh buku-bukunya terbit itu hampir 1930-an lah, 29 ke 30-an gitu. Kemudian buku-buku beliau selain Mencuri Anak Perawan itu Percobaan Setia dan Kasih Tak Terurai. Masih ada beberapa buku beliau.
dari jasa beliau ini di bidang pendidikan, di bidang sastra, maka tak heranlah orang Riau memberi nama perusahaan Sumana S ini. Kemudian beliau walaupun dia bermarga HS, tapi beliau fasih dengan budaya Melayu ini. Beliau pernah berpantun gini, kapak bukan sebarang kapak, katanya kapak ini pemelah kayu, batak bukan sebarang batak, batak ini sudah menjadi Melayu. Begitulah dia mungkin di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, itu sangat sehingga dengan itulah masyarakat Riau menamakan perusahaan ini Sumana S. Itu sejarah dari berdirinya. Kalau gedungnya ini kan pernah mendapat juara 1 se-Asia Tenggara, arsitekturnya ya terbaik di Asia Tenggara waktu itu pada antara tahun 2014-2015 lah waktu itu. Kemudian gedung ini pernah juga waktu tuan rumah PON waktu 2012 itu digunakan juga di gedung ini. Di sini Pak? Di sini, dan di lantai bagi atlet-atlet yang mungkin istirahat ataupun ini wartawan peliput-peliputnya. Maka di per yang ada di lantai 3 dan lantai 4 mereka gunakan seperti itu. Ini arsiteknya mungkin waktu itu memang si arsitek yang unik ya. Kalau kalau ada arsitek unik kan lebih mudah untuk orang mengabulkan berdirinya seperti banyak yang ada tadi yang macam gelanggang olahraga seperti kelapa itu, Mbak. Ada juga tunas kelapa itu, ada juga di sini semacam yang bentuknya yang unik-unik seperti itu. Sehingga ini salah satu itu yang arsitekturnya itu Pak Sudarta ya, yang ini bekerja sama dengan PU juga. Mereka mungkin dia melihat banyak bangunan-bangunan, dia sering menjelajah ke dunia melaju ke mancanegara, itu melihat bangunan-bangunan yang sana bagaimana seperti perpustakaan ini. Orang mengatakan ada seperti tempat Quran yang di atas itu, ada juga seperti buku yang terbuka seperti itu. Mungkin unik-unik diislami juga dengan di dinding-dindingnya kan juga ada tulisan-tulisan seperti gurindam seperti itu. Di bawah nanti adik nanti bisa melihat sekeliling ada bangunannya itu ya, tulisan itu seperti bahasanya Riau nih tempo dulu, macam pendidikannya, macam apanya ada di situ, reliefnya ya, reliefnya di situ. Itulah yang dapat saya kalau sejarahnya seperti itu. Yang adik butuhkan lagi apa? Kalau lantai Pak? Lantai, kalau gini kan lantai ini ada 6 lantai ya. Karena kalau banyak kalau di ujungnya kami lantai 5, karena di lantai bawah itu lantai dasar. Lantai 1 dasar, 1 ini ya lantai 2. Seharusnya ini lantai 3 ya. Tapi hitungan seperti itu. Ini kalau lahan parkir juga lumayan luas lah di sini, mobil atau pakai Honda motor juga kita ada mencukupi lah kalau seandainya ada acara ataupun di sini kan juga ada ruang bedah buku ataupun seminar, diskusi. Kita ada yang di gedung C itu kalau ada pertemuan itu bisa mencapai 300 sampai 400 orang. Kalau bedah buku itu sekitar 200 orang. Ada yang di gedung bawah itu 100 sampai 150 orang. Berarti ada ruang-ruang yang tapi kebanyakan yang dipakaikan tidak ruang yang untuk komersil seperti pesta itu tidak dibolehkan. Tapi kalau seandainya berbau dengan pendidikan, kalau ada seminar ataupun bedah buku, di sini sering dilakukan. Itu seminarnya cuma dari perpustakaan ini atau dari luar? Ada juga lagi di luar. Boleh. Kalau boleh dipinjamkan, mungkin mereka ada kan sedikit biaya untuk daerah ya, itu nanti kalau mereka menyetorkan lewat bank atau apa. Kami agak sebagai sebagai penyedia seperti tempat, itu ya, penyedia tempat seperti itu. Kalau tadi Bapak bilang ada gedung-gedung ini berbeda-beda. Berbeda, tadi tiga gedung A itu kalau bagian sekretariat, sedangkan gedung B ini adalah layanan dari lantai dasar sampai lantai 4 gitu ya. Kalau kebanyakan lantai 3 aja, karena kalau lantai 4 itu dokumentasi.
kalau ada yang kunjungan, kalau kalau apa baru baru mereka ke sana ataupun melihat apa IT yang ada apa baru baru mereka ke lantai 4. Tapi kalau kalau untuk layanan ini sampai lantai 3, referensi dan lantai 3 itu referensi dan bilik Melayu tadi. Kalau gedung C berarti outdoor, Gedung CD tadi ada apa ruang bagian konferensi gitu. atasan dari layanan ini kan ada kabit kita di sana, di Oh, bawahnya, oke, di atasnya itu baru apa tadi gedung Gedung apa, auditorium gitu ya, auditoriumnya Pak? Yang seperti buat itu. pertemuan itu. Ya, dulu itu bekas ada sidang DPR waktu itu, tapi Oh. disulap lagi, ada balkonnya, ada Berarti di lumayan luar, besar lumayan ya? dua, Heeh. hingga 300 sampai 400 orang bisa di situ. Kalau di sini juga ada ini nggak sih Pak? Ada acara-acara gitu, maksudnya dari perpustakaannya sendiri ngelakuin kayak kalau di perpustakaan kan biasa ada Apa acara seperti banyak kayak gini, kayak misalnya ada eh, lomba atau apa? bukan kayak bukan konser juga ya, ada yang oh ini misalnya ada teater gitu-gitu atau apa di sini. Kalau kita di sini dulu sebelum sebelum COVID ini kan kita kan di sini kan ada Car Free Day setiap pagi Minggu. Iya, iya. Pagi Minggu itu kan hari Car Free Day-nya dulu kan di jalan apa di jalan di Ponorogo. Sekarang kan pindah ke Sudirman ini. Dari jam 6 sampai jam 10 itu kan jalan yang apa ditutup ya. Khusus khusus Pejalan khusus kaki. pejalan kaki dan olahraga orang apa kita juga sering membuka apa seperti mobil keliling, kadang ada juga kita mengundang pendongeng-pendongeng, baik pendongeng dari kita sendiri. Salah satunya kalau di sini kan saya juga dengan teman saya ada juga lah mengadakan dongeng, walaupun saya bukan pendongeng apa ya, tetapi bagi saya itu kan kena anak ramai datang di sini, mereka kadang untuk membaca itu, maka kami kasihkan dongeng untuk apa, karena kan dongeng itu salah satu mendekatkan minat baca di Iya, usia iya. dini Naikkan ya. literasi lah Iya, ya, Pak, seperti ya. itu. Kemudian apa yang adik katakan tadi ya, pembangunan teater, kami juga kalau hari Minggu itu kami bekerja sama dengan Kominfo, gedung apa kan, bahwa mereka mengadakan kalau sekolah-sekolah ingin tampil silakan daftar seperti itu. Nanti bukan aja yang ada di Pekanbaru, bahkan ada juga di luar Pekanbaru ini datang mereka memang khusus untuk tampil seperti itu. Mereka bisa menampilkan tarian ataupun apalah persembahan gitu, ada baca puisi sebagai banyak-banyak yang lain seperti itu. Kalau yang tadi Bapak bilang perpustakaan keliling itu Mhm. peminjamannya gimana Pak? Harus punya ini? Kami kebanyakan kalau keliling itu kami pergi karena kan kami kan ini provinsi ya. Kalau yang dekat-dekat dari sini, kalau ini kan lebih ke perusahaan kota yang apa. Paling kami dulu kami punya beberapa mobil keliling, tapi diserahkan ke kabupaten. Kami tinggal satu lagi mobil kelilingnya. Tapi masih Itu pun beroperasi, Pak? operasinya iya masih di Covid kemarin ada juga yang jalan kalau seandainya masih apa. Tapi awal pertama Covid yang memang waktu besar-besaran itu memang tutup sama sekali. Kita layanan pun tidak ada, yang kita cuma pegawai ini datang apa yang bisa dikerjakan di sini, sedangkan pengunjung tidak sama sekali. Tapi mulai bulan Juli waktu 2020 itu barulah kita menerima pengunjung seperti yang tadi, di bawah. yang tadi harus mereka di bawah aja. Kalau mereka mencari buku, mereka menuliskan apa buku yang mereka cari, nanti petugasnya yang cari, kemudian kami turunkan ke bawah, baik melalui mau dibaca di tempat ataupun mau dipinjam dibawa pulang. Tapi kalau pinjam dibawa pulang itu harus menjadi anggota dulu, harus menjadi anggota. Tapi ya, kalau baca di tempat itu biasanya khusus mereka yang belum punya kartu anggota seperti itu. Di sini staff banyak ya Pak? Kalau kami pegawainya, kalau semua kan ini kan kami dulu kan 2 kantor digabungkan perpustakaan dengan arsip ya. Sekarang kepalanya satu gitu ya kan, 2 kantor, walaupun arsip tidak di sini, gedungnya sebelah gubernur sana. Oh beda lagi? Oh beda arsipnya, karena mungkin arsip itu tidak bisa diangkat kan, karena kan udah apa ya tetap di sana, kita di sini apa di sini. Kalau pegawainya yang di sana, kalau kita absen kalau apel pagi kebanyakan di sini apanya, mungkin 1 hari 1 minggu tuh dulu pernah juga kami apel di sana, karena di sana lah apanya lapangannya kecil juga, kemudian jarang-jarang juga tempat parkirnya juga. Kalau kita Kurang memadai parkir gitu. memadai, kadang kan motor kita parkir kan di jalan itu kan, Iya, uangnya apa, nanti ada juga kan di sana kan waktu jam macet juga, maka kita lebih banyak di sini untuk apel. Kalau jumlah pegawainya mungkin yang PNS-nya aja mungkin 120-an. Oh
PNS-nya, kemudian kita punya tenaga honorer, mungkin honorer itu ada 50-an lebih lah, Lumayan ya, membantu banyak ya. membantu. Lain lagi dengan security, dengan CS-nya itu Di luar lagi luar berarti lagi ya. Kalau dia pakai semua hampir 200 lah semuanya ada yang apa nih, dua gedung ini. Tapi nama perpustakaan ini sama yang di sebelah sana sama apa beda? Dia sama kalau bentuknya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, tapi khusus untuk perpustakaan layanan ini Di sini. namanya Perpustakaan Sumana S, seperti itu. Oke. Berarti di sana cuma arsip doang, Pak. Arsip yang sana di arsip arsip ya. Oh, gitu. Lagi ya. Kayaknya udah deh, Pak. Iya. Udah Iya. sangat-sangat detail. Iya. Karena kalau saya ceritakan ini juga banyak, kalau ada kunjungan, kalau sejarahnya yang itu saya sering juga ngasih apa ya, sebagai kita memperkenalkan lebih supaya perpustakaan ini lebih hidup di luar hidup, orang ya. tahu kan. Memang sih bagaimana kalau Pak Zul yang di sana tuh kita harus sebagai perpustakaan harus menjemput bola, kita harus bangga itu. Kalau mungkin kalau anak-anak kita tanya siapa yang mau jadi perpustakaan, mungkin mereka tidak tahu karena mereka tidak tahu karena kita belum mengasih Iya, tahu. iya, Maka benar, dari Pak. itu kami sebagai pustakawan itu ngasih tahu lewat bimbingan pemakai itulah tadi. Kalau ada kunjungan kita apalagi di Riau ini kan walaupun cuma S1 perpustakaan kan ada di sini di Lancang Kuning. Mungkin Di mana, Pak? di Lancang Kuning udah Unila, Universitas Lancang Kuning. Oke, oke. Itu Satu-satunya, Pak? satu-satunya di Pekanbaru ini. Dulu sekarang kan udah banyak dulu yang di